tokoh gue di Indonesia itu adalah Pak B.J. Habibie kan. Oh iya. Dan Pak B.J. Habibie itu untuk urusan ilmu pengetahuan keren banget lah. Dan kita pasti melihat, dan saya pun melihat, wah beliau itu sekolahnya di Jerman. Kalau orang Jerman kan bilangnya Ausländer kan, maksudnya dia kayak orang-orang pelajar itu. Cuman kalau kultur shock yang paling berat menurut gua adalah dimana kita ini agak susah ketemu nasi ya. Ketemu? Nasi goreng, nasi telur, nasi sardin. Sampean kan Jogja ya? Iya. Kan? Warmindo itu ada nasi telur. Kok ora sego, ora enak lah. Nah itu. Dr. Norman, SPP Rio. Halo, selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Dr. Rifki, Alhamdulillah. Dokter Gondrong ya. Ya, dukun gondrong ya. Dukun Gondrong nih. Dr. Norman ini Halo. Ahlinya laser ya. Wah, sampai jauh-jauh ke Jerman. Ya. Waduh, enggak lah itu. Kebetulan aja. Kebetulan aja Mas Rifki. Enggak, pertanyaannya kenapa harus ke Jerman sih? Jadi itu sebenarnya kenapa Jerman ya? Karena kalau dari segi otomotif aja gue tuh fascinated sama German things lah, kayak Made in Deutschland, of Deutschland. Tapi memang tokoh gue di Indonesia itu adalah Pak B.J. Habibie kan. Oh iya. Dan Pak B.J. Habibie itu untuk urusan ilmu pengetahuan keren banget lah. Dan kita pasti melihat, dan saya pun melihat, wah beliau itu sekolahnya di Jerman gitu. Jadi saya saking saya fascinatednya ke beliau ini, figur beliau, sampai kotanya dan kampusnya aja saya pingin yang satu kampus sama beliau. Dan ternyata saya searching dan ternyata di Aachen, di RWTH ini ada kampus giginya. Gitu. Itu Pak B.J. Habibie di situ. Pak B.J. Habibie di situ. Satu universitas gitu. Lu bayar sendiri atau beasiswa, Bro? Sebenarnya sih pengen beasiswa, tapi ya dikasih kesempatannya biaya sendiri, ya udah biaya sendiri Biaya aja. sendiri. Biaya sendiri aja. Tipsnya untuk bisa biaya sendiri sampai Jerman, Oke. sampai lulus pula. Kayak jadi gini. Luar Kalau biasa. tips dari pelajaran hidup gue gitu ya, coba beasiswa dulu. Dicoba dulu Dulu ya? beasiswa, Oke. ya kan? Misalnya kan ada LPDP, ada beasiswa kayak Tulip yang di Belanda, atau misalnya yang di Inggris gitu. Nah, kalau misalnya memang udah 1-2 kali itu nggak bisa atau nggak dapet, jangan berkecil hati. Karena untuk kuliah di luar negeri itu masih ada jalan. Jalannya apa? Beasiswa dengkul. Dengkul? Dengkul. Iya. Modal dengkul? Modal dengkul. Karena nanti kita praktek dulu, kita kumpulin uang, baru kita biaya sendiri. Makanya namanya beasiswa dengkul. Kalau gue bilangnya gitu. Oh gitu. Berarti Iya. kumpulin duit dulu nih? Kumpulin duit dulu, baru nanti Berapa lama? Kalau dihitung itu, ya kurang lebih saya itu nabung dari ya 2019 lah. Lulus tahun berapa? Kalau lulus perio, pokoknya begitu lulus perio, gue nabung ya mungkin ya dari Maret atau April lah. Dan memang itu sebenarnya semua itu spontan ya, karena act of God lah gue bilangnya. Kenapa? Karena di saat 2020 itu terjadi COVID. Berarti pas COVID pas masih pendidikan gitu ya? Yes, jadi pada saat COVID, salah satu advantage-nya mungkin Dokter Rifki tahu ya, banyak dokter-dokter Indonesia itu yang memakai kesempatan itu untuk kuliah di luar negeri. Kenapa? Karena gitu? sistemnya mereka rata-rata dari yang tadinya offline jadi Bisa sistem daring. hybrid, dari hybrid. daring, dan price-nya itu turun jauh. Oh, I see. Nge-cut coffee hampir 40%. Kan dulu 2020 semua pada diskon. Karena kan kita nggak tahu dulu politiknya seperti apa kan. Nih gimana nih dunia nih ke depannya. Jadi mereka semua pada nurunin spek, pada nurunin price, pada nurunin requirement-nya dan lain-lain. Dan akhirnya ya saya mikir, saya juga belum nikah kan, minta izin ke istri, tunda nikah dulu, ambil sekolah dulu. Ibaratnya investasi kayak saham itu, pas lagi turun-turunnya beli tuh. Benar. Jadi harus ngelihat celah lah. Ada celah langsung ambil. Pas lagi COVID kan, Lagi COVID. harganya ini sistemnya juga lebih enak. Benar. Berkah COVID. Berkah COVID. Gue juga pernah berkah yang namanya berkah apa itu namanya? Waktu itu di Jogja kan gempa ya. Oke. Nah, itu gempa Bantul itu ya dalam tanda kutip berkah juga karena ya jadi ada beasiswa gempa Bantul gitu. Jadi saya kuliah juga karena beasiswa bencana alam gitu. Benar. Ya, gitu. ya, Ya, itu benar. hikmah Hikmah dari, lah. Jadi
ada kelebihan dan ada kekurangan ya, terlepas dari COVID ini ya gitu. Tapi tetap ada yang bisa kita pelajarin ya dari si COVID ini, benar Mas Rifki. Benar. Terus waktu itu belum nikah berarti ya? Ditunda dulu gitu? Ditunda dulu. Kayaknya saya pernah baca ini nih, jadi pas lagi mau nikah, ya kan, pulang dulu, ya harus pulang dulu dan harus tes COVID dulu, yang itu tinggal berapa ini expired itu kan? Dan itu ya, sistemnya masih expired tuh. Iya, jadi waktu itu di kampus pada saat saya kuliah di Aachen itu kita tetap harus wajib swab kan. Nah sekalian saya PCR karena waktu itu tuh lagi tingginya COVID, jadi dibatasin juga kuota. Jadi 1 hari baru keluar hasilnya. Nah saya udah ngitung, oke, jam segini keluar. Nah pada saat saya nyampe di Düsseldorf itu pada saat saya mau check in, ternyata PCR tes saya itu udah expired 5 menit. 5 menit. Terus dari orang boardingnya itu nggak ngasih. Iya, kamu harus tes lagi. Wah, saya udah mau nangis lah. Wah, tuh gimana ini? Karena posisinya gini Mas Rifki, pada saat saya di Jerman itu, pada saat saya nyampe Jakarta, itu saya nggak bisa besoknya langsung nikah. Karena saya harus karantina dulu 7 hari. Dulu kan masih karantina kan. Jadi kasarnya kayak orang-orang yang benar-benar punya tujuan khusus aja tuh, yang berani bolak-balik luar negeri. Nah, akhirnya entah gimana saya ngeliat ada di sana tuh Schnelltestzentrum. Jadi dia itu sekitar 30 menit itu jadi PCR. Tapi bayarnya sekitar 6 juta. Dan hampir itu 380 euro. Langsung. Ya mau nggak mau langsung bayar. Tapi deg-degan juga kan. Udah setengah jam. Waduh, saya gimana ya? Apa saya napas? Apa saya harus kumur-kumur alkohol dulu nih biar negatif kan? Cuman ya Bismillah aja. Saya berdoa sama Tuhan kalau emang niat saya mau nikah harusnya aman gitu kan. Nah pas aman. Saya ngeliat hasil tes negatif kan, saya langsung lari ke tempat boarding itu. Pada saat saya lari ke tempat boarding, dia bilang, ini tinggal sisa setengah jam lagi buat berangkat. Lo boleh berangkat, tapi kita udah nggak bisa off baggage, udah nggak bisa masuk bagasi. Jadi gue buang semua bagasi. Jadi gue pulang bawa tas doang. Bagasi gue buang di bandara. Jadwal lo mau nikah itu harus sampai ke Indonesia kapan itu harus nikah? Jadi harus gua nikah tuh tanggal 19, gua tuh balik tanggal 11. 11. Jadi bener-bener semepet itu, 12 itu udah nyampe Indonesia, gua karantina 5 hari, sisa sehari besoknya langsung nikah. Jadi ada bener-bener no room for error. Kalau enggak ya hilang semua tuh. Gedungnya angus, ininya angus semua. Itu nikah resepsi kan? Nikah resepsi. Yang artinya udah disetting sedemikian rupa. Benar. Udah ada WO-nya gitu. Udah ada WO-nya semua, udah siap. Biasa. Tapi posisinya kenapa? Kok malah kepilihnya tanggal 11 Februari? Karena profesor yang kagak ngasih izin, gue pengen balik di akhir Januari kagak dikasih izin, gue harus ngisi kelas dulu dan lain-lain, dan akhirnya baru bisa cabut itu tanggal 11. Luar biasa. Luar biasa. Berarti pas studi di Jerman itu bisa bolak-balik? Atau Bisa bolak-balik, betul. Berapa lama sih total? Kalau total itu 5 semester gue. 5 semester? Hampir 2,5 tahun lah. Tapi sebelum itu ada diploma dulu, atau kita mungkin bukan kayak student college ya, jadi kita kayak penyetaraan dulu gitu ya, tapi ini diploma sehingga kita bisa bridging ke lasernya itu, mastership kita bilangnya itu setahun. Nah itu yang setahun itu yang di 2020, nah itu yang saya dibantu karena COVID. Jadi dia sistem interviewnya online, kita ngirim TOEFL-nya, IBT-nya itu juga semua online kan tesnya, ya udah masuk. Nah ya kurang lebih ya saya dari 2020 baru banget 2023 September ini pulang setelah wisuda itu. Gitu. Selama di Jerman nih, mungkin ada culture shock. Jadi kalau kultur shock itu menurut saya variatif ya kalau orang-orang Jerman. Cuman memang kalau menurut saya mereka ini sangat terbuka dengan pelajar-pelajar. Kalau orang Jerman kan bilangnya Ausländer kan. Maksudnya dia kayak orang-orang pelajar itu. Cuman kalau kultur shock yang paling berat menurut gua adalah di mana kita ini agak susah ketemu nasi ya. Ketemu? Nasi goreng, nasi telur, nasi sardin. Sampean kan Jogja ya? Iya. Warmindo itu ada nasi telur. Kok ora sego, ora enak lah. Nah itu. Di sana sih ada gitu. Tapi iya, tapi bukan nasi ya. Cuman wakenya pol mas, mahal. Itu nasi
ayam, nasi. Karena mereka kalau nasi itu masuknya ke masakan oriental kan. Dan itu sekitar di atas 15 euro sampai 20 euro lah. Jadi lu tuh sekali makan 300 sampai 400 ribu, Mas. Meanwhile, kalau misalnya lu mau yang irit di sana gitu ya, ke apa Deutsche Market atau misalnya ke supermarketnya itu, ya paling murah ya makan roti. Kayak croissant gitu, murah banget, cuman 0,75 sen. Berapa? Jadi kalau dihitung, itu roti croissant aja itu cuma 7.000 perak. Malah lebih mahalan roti croissant di Indonesia. Tapi masalahnya adalah pagi, lu nggak ngerasain makanan yang digoreng pakai minyak, nggak ada asinnya, kayak makan roti terus tuh muak lama-lama. Tapi kan demi hemat budget ya otomatis ya mungkin makan oriental itu seminggu sekali kali atau misalnya pas lagi ada apa gitu. Kultur shock plus kuliner shock saya rasa itu. Benar. Makannya juga harus disesuaikan gitu. Pernah sakit nggak di sana? Kalau misalnya pernah sakit itu saya sih alhamdulillah belum pernah tuh. Belum pernah ya. Cuman karena memang kalau untuk makanan saya daripada makan yang aneh-aneh tapi lebih selektif sih. Cuman kalau di Jerman itu di semua supermarketnya tuh ada labelingnya, nutrition fact. Jadi ada A, B, C, D, E. Jadi kalau misalnya A itu bagus banget, tapi itu biasanya makanannya yang kita kurang enak lah, kayak misalnya sayur atau apa tuh nutrition fact-nya A tuh bagus. Oh, ini kan makanan kan ada dua sisi ya. Kalau enak berarti nggak sehat, kalau sehat enak. Nah, gitu itu. kan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada yang bacon, yang asin gitu, itu biasanya nutrition fact-nya E. Gitu. Jadi kayak kita kayak tersadarkan secara nggak langsung tuh seperti itu gitu. Batuk sih Mas paling sih Mas ya sama flu iklim, karena kan iklimnya itu dia kan ya agak berbeda ya. Ada teman Indonesia di sana? Kalau teman Indonesia kebetulan saya waktu itu ada kumpul sama kayak chat-chatan sama teman-teman dari PPI Aachen sih. Perhimpunan Pelajar Indonesia di situ gitu. Jadi mereka ini kompak banget gitu. Karena kan memang salah satu figur dari PPI Aachen ini kan Pak Habibie itu sendiri. PPI apa? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dan Pak Habibie juga termasuk ada di itu. Jadi kompak lah mereka lah. Seperti itu. Misalkan sampai harus berobat gitu. Berarti kan tarif di sana pasti juga tidak semurah yang di sini gitu. Betul. Ada info nggak? Misalkan nih harus berobat di sana. Tarif dokter ini gimana di sana? Oke, jadi terutama buat para pelajar Indonesia dengan segala macam budgetingnya gitu budgetingnya. Betul. Jadi memang kalau saya pada saat kita berangkat dan pada saat kita payment, kita biaya sendiri, itu udah ada include kita harus menyertakan asuransi. Dan asuransi itu kita sistemnya sifatnya deposit. Jadi misalnya dalam 1 tahun saya nyetor misalnya 150 juta. Itu uangnya nggak hilang, Mas. Tapi di bulan Januari itu saya berjalan aja, di bulan Februari itu asuransinya narik dari 150 itu dikirim lagi balik ke saya. Balik lagi. Jadi di Desember itu saya tetap dapat. Cuma saya harus deposit aja gede di awal tuh. Itu buat asuransinya. Jadi mereka pasti mewajibkan asuransi kesehatan. Itu udah pasti. Itu wajib banget. Dan itu depositnya itu juga berpengaruh ke duration dari Schengen visanya itu student visanya gitu. Misalnya emang depositnya berapa ratus juta atau apa, nah itu bisa dapetnya Schengen visanya 2-3 tahun. Kalau dari studinya sendiri, apakah itu jadi studi yang benar-benar sibuk kah di sana dengan beberapa tugas mungkin atau ritme studinya sendiri itu apakah sesibuk apa gitu? Sempet main-main nggak di sana? Jadi ya karena saya sempat ada beberapa pulang pergi gitu ya. Jadi saya kuliah terus studinya di sana tuh kayak ada portal namanya RWTH Moodle. Itu tuh kayak platform digital tapi yang advance lah kasarnya itu ya. Jadi kita bisa video call juga sama dosen dan apa gitu ya. Dan di sana kan lucunya kita kan kuliah itu nggak di absen. Terus? Jadi nggak ada absensinya, jadi kesadaran diri aja. Oh gitu. Datang profesornya kalau ada lihat lu nggak ada ya udah. Gitu. Lu yang butuh bukan mereka. Nah itu tapi gitu ya? Kalau masalah ujiannya ya susah. Jadi kalau untuk yang surprisingnya buat di Jerman itu, walaupun misalnya emang dari study atau kelas gak ada SMC ya kan Mas Rifki. Cuman mereka itu sistem ujiannya itu maksimal 3 kali. Artinya kalau dia nggak lulus sekali, dia kemudian ulang 2 kali lagi.
Yang ketiga, gagal, DO. 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 Bukan ngulang lagi kayak DO. DO langsung. DO-nya DO halus, suruh pindah jurusan. Oh gitu. Nah, lu kayak udah nggak cocok. Nah, itu pertama dalam penyusunan tesis itu ada namanya vision self integrated. Itu kalau nggak lulus vision self integrated itu lo nggak boleh bikin tesis. Which mean lu DO juga. Oh iya. Ya dong. Iya dong. Kelasnya semua selesai tapi nggak ada tesis, nggak bisa tiket pulang, nggak ada bisa. tiket keluar, nggak ada absolusnya, maksudnya nggak ada gelar diplomanya. Tapi kalau misalnya nggak ada gelar sarjananya. Tapi kalau misalnya vision self integratednya aman, terus habis itu lanjut ke kelas, tapi misalnya kelasnya 3 kali nggak lulus, lu pindah jurusan. Nah, itu. Jadi ya di saat-saat sela-sela praktek tetap harus ada fokusnya banget sih kalau untuk perkuliahan itu. Jerman itu kalau kita lihat di medis ya, unggul di alat-alat ya. Made in Jerman pasti superior. Iya, Nah, betul. itu berarti kan apa yang membuat dia lebih dari negara lain? Kalau saya rasa itu memang Deutschland itu berales ya. Kenapa sih bilang berales? Karena mereka itu tuntutannya mereka itu adalah perfectionist is number one. Perfeksionis dan mereka tidak mementingkan quantity dan mindsetnya mereka adalah das Beste oder nicht. Jadi yang terbaik adalah yang itu. Jadi mereka lebih baik menciptakan satu gelas yang bisa bertahan sekitar 100 tahun, tapi daripada dia memproduksi 1000 gelas tapi cuma bertahannya berapa tahun. Kayak dia terkenalnya kayak apa? Misalnya otomatis kayak misalnya penemu-penemu rata-rata orang Jerman. Yang kita pakai aja Diesel itu penemu orang Jerman. Yang kita suka dengerin lagu MP3 penemu orang Jerman juga. Nah, makanya kalau untuk masalah medis mereka emang benar-benar kasarnya yang saya lihat perfeksionis lah dan gak kaleng-kaleng. Salah satu yang sangat dasar prinsipnya mereka yang bisa saya pelajarin di sana adalah pemberian antibiotik. Mereka sangat hati-hati, apalagi kalau misalnya saya waktu itu motivation letternya pada saat saya masuk, kenapa saya pingin ngebawain laser karena saya pingin semua perawatan gigi yang bersifat ada darahnya atau bedah cabut gigi atau apa, jangan langsung dikasih antibiotik terus. Banyak masyarakat kita yang resisten loh sama antibiotik kan. Tapi dengan adanya teknologi laser, kita bisa kita laser bandage ya, bisa kita keringkan, bisa kita bikin ruang areanya steril, mempercepat penyembuhan dengan biostimulasi. Itu nggak harus antibiotik, Mas. Anti nyeri aja cukup. Paracetamol atau apa ibuprofen cukup. Dan ya alhamdulillahnya di klinik saya di Get Dentist di tempat saya kerja ya, saya kalau misalnya nggak yang berat-berat dan apa, ya saya udah mulai menerapkan nggak ngasih antibiotik. Tetapi tanda kutipnya Indonesia kan radikal bebasnya tinggi. Ini orang bisa beli sendiri sih pasiennya. Nah itu bisa beli sendiri ya kan. Nah cuaca, polusinya dan kekotorannya kan juga tinggi kasarnya begitu. Kalau di sana itu mau beli antibiotik dia harus dites dulu. Jadi biar dia nggak alergi. Bahkan ada profesor di sana yang saklek dikultur dulu. Jadi misalnya masnya sakit gigi nih, dikultur dulu, bakterinya diambil di PCR. Oke, ketahuan nih misalnya bakterinya Streptococcus atau misalnya apa. Nah, baru dikasih antibiotiknya apa. Jadi nggak selalu amoxicillin. Itu. Berarti tarifnya mahal dong, dokter gigi? Tarifnya mahal. Akan tetapi banyak kan di cover asuransi. Oh gitu. Yes. Jadi saya sempat kan pingin kerja di sana dengan tawaran kita sempat ngobrol-ngobrol. Potongan pajaknya itu sekitar 40% ke atas lah. Wah. Hampir. Jadi sebenarnya kalau dihitung, saya praktek di sini sama di sana, kalau secara bersih take home pay-nya sama aja, mirip. Tapi di sana kan Wohnung, apartemen apa semua mahal kan. Beda sama di sini lah. Di sini kan kita ngekos 800.000 masih dapat ya. Pakai kipas ya kan. Kipas. Nah, kalau di sana asuransinya itu nge-cover. Gitu. Bahkan kayak contohnya kayak di Belanda, di negeri tetangganya dia adalah mereka umur 14 sampai 15 asuransinya tuh nggak cover orto, Mas. Cover orto. Iya. Anak-anak yang crowding. Jadi di saat mereka umur 18, mereka lebih mengurangi prevalensi karies. Dengan giginya sejajar, nggak crowding. Nah, itu salah satu targetnya mereka adalah mereka melakukan ortodontik itu. Jadi mereka dibehel dari kecilnya sehingga pada saat udah tumbuh kembang
mereka nggak crowding, jadi prevalensi karies itu signifikan menurun. Berarti preventif di sana itu sudah selevel lebih tinggi karena Kurang lebih. sudah benar-benar memikirkan dari giginya rapi atau enggak. Betul, gitu kan. dari asuransinya, terus dari jaminan orang tua kesehatannya, yang emang beneran asli warga negara sana dijamin sekolahnya sampai S2. Ya, tapi ya in other hand-nya orang-orang yang aktif, umuran kayak kita gini, muda-muda, kita kerja, potongan pajaknya gede. Lah, orang kita punya hun aja, punya anjing aja bayar pajak kok, masalah begitu. Anjing dipajakin. Nah, terus apa benefit buat si anjing kalau ada pajaknya ke sana? Loh kan anjing itu ngejagain kita kan, Oh, gitu. ngebikin kita happy kan. Dulu cuman saya waktu itu di apartemen saya waktu itu gasnya mahal banget. Karena waktu itu kan krisis perang kan, global kan. Jadi akhirnya ngakalinnya apa? Pakai magic jar masaknya, pakai listrik. Seru. Terus belajar laser nih, itu berarti kurikulum dari laser itu apakah untuk dental kah atau bagaimana? Ya, jadi lucu ya. Jadi kalau dosen saya itu kurikulum laser itu pertama itu kita belajar laser physicist dulu. Jadi dosen saya itu bukan dokter gigi, tapi fisikawan. Fisikawan. Belajar fisika dari lasernya dulu. Belajar fisika dari lasernya dulu. Itu ada modulnya, terus kita belajar kurikulumnya itu, kita memahami kalau misalnya dengan watt yang besar, tapi misalnya cahayanya itu misalnya frekuensinya kita keluarin misalnya wave-nya itu continuous, sama misalnya wave-nya itu hilang timbul. Nah, itu kita belajar. Ternyata kan ada perbedaan tingkat penetrasi. Gitu. Kayak misalnya kita powernya sama nih, saya tekan gitu. Ini tapi saya tekannya saya berdenyut tep ama yang saya tekan terus itu beda daya penetrasinya. Terus ada namanya LSO atau Laser Security Officer, di mana kita harus paham betul safety dari si laser ini. Terutama kalau kita bicara laser biostimulasi dan laser kayak sejenis kayak laser infrared dan apa, itu laser sejenis level generasi kelas 3. Di mana dia nggak bisa secara langsung mengharmful soft tissue kita. Tapi kalau kita bicara laser dengan kategori dentis, itu kategorinya udah kelas 4. Kenapa? Karena bisa langsung mempengaruhi soft tissue kita. Gitu. Kan laser dioda dengan rangsangan thermal yang panas, kita kenain ke soft tissue bisa kebakar gitu. Nah, itu makanya dibilangin laser kategorinya kelas 4. Terus kapan dapat materi untuk dentalnya? Materi itu dentalnya itu biasanya kita dapetin di semester 2 dan 3. Dan itu bener dentis yang ngajarin atau malah bukan? Kalau itu udah rata-rata dentis dan udah profesor gitu kan, tapi mereka mengajarkan dari field-field tertentu lah. Jadi ada yang pediatrik, kalau laser dari pediatrik kayak gini, terus kayak dari bedah mulut, oral surgeon ini kayak gini gitu kan. Nah, akan tetapi mereka itu menyarankan kita itu laser itu harus punya banyak di klinik. Jadi nggak cuma hanya satu laser aja gitu. Jadi dari dioda juga punya, endeak, erbium, gallium garnet juga harus punya gitu. Karena masing-masing punya karakteristik tuh. Dan jadi setelah kurikulum biophysics itu, fisika biointeraksi, next kurikulum selanjutnya adalah kita belajar jenis lasernya, panjang gelombangnya gitu, laser dioda, endeak, sama erbium gitu kan. Cuman kan ya masing-masing punya kelebihan lah, dan menurut saya memang kalau saya dari ilmu perio yang paling terpakai itu sejauh ini ya mungkin masih dioda. Karena dia cost efisien dan fungsinya banyak. Laser dioda ya. Berarti dulu waktu masih dapat spesialis perio gitu kan. Kemudian mau bermaksud melanjutkan ke laser. Itu apakah memang sudah direncanakan nih sebelum lulus, atau malah justru baru kepikirannya setelah lulus nih? Oh, saya minat laser ternyata, kemudian jauh-jauh ke Jerman gitu. Iya, jadi sebenarnya sih saya kalau dibilang senang laser, saya senang juga. Cuman kembali lagi, ini kan kita yang menentukan jalur hidup kita, ya kan? Jalur hidup kita. Pada saat saya lagi sekolah perio, kebetulan kakak senior saya itu dan departemen perio UGM itu membelikan kita laser. Anak-anak residennya laser ya, diode laser lah. Nah, pada saat itu saya ngelihat ternyata, kok interaksinya canggih juga nih, gitu kan. Frenektomi benar-benar nggak ada darahnya.
gitu, karena kan dari sifat radiasi itu dan penyembuhannya oke ya gitu. Dan setelah saya mau mendekati lulus, pemikiran saya ini secara perio nih kita akan dicabangkan sama dua hal nih, apakah kita mau fokus di implantologis atau di laser. Tapi kalau misalnya kita bicara bisnis dan bicara marketing, saya yakin di dokter gigi yang pemain implan juga udah banyak. Gitu. Laser juga udah banyak, tapi menurut saya kalau misalnya mungkin saya bisa menggapai hingga sekolah di Jerman, mungkin saya masih banyak ada ilmu-ilmu yang asing yang masih bisa mungkin kita terapin di Indonesia ini. Makanya saya ya udahlah, saya ngambil laser aja, tapi implannya sih juga berjalan gitu, sambil paralel gitu. Berarti setelah lulus di Jerman itu sebuah pencapaian gitu. Betul, kasarnya seperti itu. Ada lanjutannya? Kalau lanjutannya sih doakan saja Mas Rifki, karena memang sejauh ini saya masih on proses administration proses untuk doctorate-nya atau PhD. Cuman saya masih menunggu proses admisi lah, dan seperti itu. Masih di luar negeri juga? Kemungkinan kayaknya maunya di luar negeri juga sih, kemungkinan. Gitu. Karena banyak kok yang udah S2, pasti dari supervisornya menyarankan ya udah lanjut S3 aja. Gitu. Either itu PhD atau itu doctorate, biasanya mereka kayak gitu. Nah, terkait dengan apa di luar keilmuan ya, misalkan seorang dokter gigi itu sudah memiliki modal atau investasi berupa laser gitu. Yes. Secara bisnis gimana? Jadi kalau secara bisnis itu laser itu akan pasti memberikan tanda kutip wow effect kalau kita bilangnya gitu ya. Wow, pakai laser gitu ya. Kayak misalnya contohnya umum aja. Kitan atau sunat dengan laser. Oh, kan masyarakat awam masih mikirnya wah, oke nih pakai laser. Nah, kalau secara dari bisnis, laser itu sangat bermanfaat. Gitu. Karena kalau kasarnya itu perawatan laser itu bisa dibelokin ke beberapa perawatan tuh bisa aja. Misalnya endodontik dengan laser bisa, perio dengan laser nggak usah ditanya ya kan, French, vestibulo, gingivek dan lain-lain. Terus abis itu pediatrik, pedo pakai laser bisa banget, misalnya kayak gitu. Dan memang yang PR terpentingnya adalah tinggal edukasinya aja. Dan lasernya itu harus affordable. Sehingga kita sebagai pemain klinik gigi swasta, kita bisa menentukan nih kira-kira modal dasar kita untuk ngejual tarif perawatan tuh berapa. Gitu. Kalau misalnya kita mainnya kliniknya misalnya yang menengah atau misalnya kelas menengah ke bawah atau apa, tapi kita beli lasernya yang langsung 2 atau 3 M, kurang relevan menurut saya. Tapi kalau misalnya kita klinik kita udah tahu nih marketnya, akan tetapi kita misalnya membeli laser yang affordable dan diode laser, saya rasa itu akan sangat bermanfaat. Gitu. Cabut gigi, wah kok agak ngeri ya, di bandage aja pakai laser dioda. Gitu. Scaling dibikin painless, bisa nanti diradiasi dulu dengan laser dioda. Itu kan secara nggak langsung meningkatkan value dari si kliniknya. Gitu. Jadi misalnya klinik di Jogja, klinik Dokter Rifki, gitu. Di bawahnya tulisannya laser dental klinik. Nah itu nanti kayak orang lihat, wah laser nih gitu, cuman itu. Challenge-nya adalah di masyarakat. Kalau misalkan kita bicara laser di kecantikan, oke lah. Oke. Lebih gampang gitu. Benar. Ya. Tapi benar. laser di dental atau di dentistry seperti itu, bagaimana menjelaskan ke masyarakatnya supaya mereka juga teredukasi? Karena value ini bisa jadi nggak nyampe ke masyarakatnya karena wah ini perawatan gigi ini, bukan perawatan kecantikan yang gampang banget dimasukin dengan kata-kata laser. Yes. Bagaimana untuk memberitahu ke masyarakat? Kalau menurut saya bagaimananya itu kita sebagai dokter gigi kita cukup memberikan edukasi terus dan semua itu akan terbuka dengan waktunya sih. Okay. By example gini, di tahun 2010 atau misalnya di 2000 awal, orang Indonesia itu akan sangat awam dengan namanya dental implant, benar nggak Mas Rifki kan? Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dental implant makin affordable. Otomatis sekarang mungkin masyarakat udah lebih awam, udah lebih aware ya kalau misalnya mereka gigi palsu, kenapa nggak mereka coba tanya-tanya dental implant gitu. Kalau kata mentor saya, Dr. Leonard Nelwan, laser itu sebenarnya mungkin dulu itu future dentistry, tapi sekarang ini udah present dentistry, sudah ada di kita. Ini kita nggak bisa meng-cut perjalanan waktu, kita mempause, ini akan tetap jalan terus. Pilihannya antara dentis mau ikut bareng sama perjalanan ini atau enggak.
Kalau menurut saya ya kita harus ikut karena kita harus mengikuti terus perjalanan yang jalan terus. Jadi dari pertanyaan Mas Rifki, menurut saya proses dan ini akan tiba waktunya. Tapi berprosesnya nggak bisa ngejamin mungkin setahun lagi atau 2 tahun. Tapi menurut saya dengan laser yang makin affordable, saya yakin dari Sabang sampai Merauke nanti mereka semua akan punya laser. Perkembangan laser sendiri nanti akan menuju ke arah mana? Kalau perkembangan laser itu menurut saya nanti pasti kalau di Indonesia nih menurut saya lebih ke surgical dulu ketimbang terapeutik. Kalau untuk dentistry ya. Karena dentist Indonesia kan kita pasti melihat kayak laser yang langsung punya instant efek. Kalau misalnya lasernya itu terapeutik, kita sinar-sinarin aja, oh sekali nggak sembuh, wah lasernya jelek. Nggak ada efek, padahal itu penyinarannya bisa 20-30 kali. Tapi kalau misalnya surgical, itu langsung instan efek. Lu frenektomi langsung kelihatan. Awalnya pasti perkembangannya akan laser ini banyak dipakai surgical dulu. That's why makanya relate-nya ke market. Relate-nya apa? Dioda kan yang paling banyak marketnya. Dioda dulu. Karena paling efisien, efeknya banyak. Secara thermal dan lain-lain. Dari gingivac, ya kan apa segala. Nah nanti ke depannya, untuk masalah low level laser ini akan berkembang. Terapeutiknya akan berkembang juga gitu. Teknologi laser apa yang dokter normal lihat di Jerman yang mungkin belum ada di sini atau mungkin sudah ada mungkin? Kalau di Jerman itu di Jerman pun juga sama Mas. Maksudnya walaupun di sana itu advance tapi mereka pun ada klinik yang nggak pakai laser juga ada. Kayak mereka tuh ngerasa gua nggak usah pakai laser tuh ada cukup. Tapi ada yang benar-benar kalau orang sana tuh bilangnya he is a laser fanboy. Jadi semuanya tuh laser semua gitu ya. Cuman kalau teknologi laser mungkin yang belum ada atau yang belum banget berkembang menurut saya sih biostimulasi. Dimana kita bisa merangsang rehabilitasi orang yang kena cedera syaraf itu kita stimulasi. Dan dia bisa mengalami perkembangan. Kita nggak bicara sembuh ya, nggak bicara sembuh. Tapi kita bisa bilang terapi ini bisa sedikit memperbaiki. Gitu kayak orang yang kebas, cedera syaraf, pencabutan gigi bungsu, itu kan banyak resikonya tuh. Dan di PLNI udah mulai banyak pasien-pasien yang datang karena komplikasi, karena pencabutan gigi bungsu atau pencabutan biasa atau gimana, mungkin salah anestesi atau apa, jadi kebas. Nah itu kita stimulasi tuh Mas. Akan tetapi underline-nya adalah lu nggak bisa nyinarin sekali sinar nggak sembuh terus lu langsung bilang laser nggak efektif tuh lu nggak bisa. Karena beberapa jurnal aja bilang ada yang sampai 50 kali kok Mas disinar. Per 3 hari loh intervalnya. Baru dia ada mengalami efek. Gitu. Iya. Jadi laser ini multifungsi ya? Benar, multifungsi. Nah, karena mungkin multifungsi dan jurnalnya macam-macam ya. Dengan banyak metodenya gitu kan. Nah, ini bagaimana tips untuk dokter gigi untuk belajar gitu. Nah, kemudian apakah nanti akan ada dikurikulumkan di kuliah untuk kedepannya? Oke, jadi kalau menurut saya tips yang paling benar kalau misalnya kita mau belajar laser itu kalau emang mau googling silakan, tapi kalau kita sendiri kita nge-googling itu akan nyebar gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terfokus misalnya ada suatu brand besar atau brand kecil laser, itu tuh mereka punya master course ya Mas. Oke. Betul. Jadi saya mungkin nggak bisa mention merek ya. Jadi mereka tuh punya mastership course-nya. Ambil course atau belajar dari yang itu. Karena mereka udah spesifik ke dentistry. Kalau misalnya yang laser-laser lain nanti kita belajarnya apa ternyata nyangkutnya ke kosmetik. Gitu. Makanya misalnya mungkin dari teman-teman bisa nanya nih, misalnya kasarnya begini, misalnya teman-teman lihat Mas Rifki gitu ya, misalnya dengan lasernya Mas. Nah, otomatis kan Mas Rifki memberikan nih, oh ini ada contohnya, ini ada kurs-kurs atau apa. Ya kan sebenarnya ujung-ujungnya ke saya juga atau kita tektokan kan. Jadi kasarnya dokter gigi yang masih awal mau belajar laser ini udah pas nih ngefit. Karena dari suppliernya juga nge-provide. Makanya saran saya biar nggak bias, dokter-dokter gigi kalau mau belajar laser ya belajar cari dari yang udah punya brand dental laser di Indonesia. Itu mereka punya course-nya dan itu pasti satu linear. Seperti itu. Gitu. Kalau di kampus sendiri belum ada memang?
Kalau di kampus itu kurikulum laser itu cuman kayak kulit luar lah. Oke. Tapi saya sih belum terlalu tahu nih update-nya seperti apa. Tapi kapanpun memang dibutuhkan jadi kurikulum ya siap-siap aja kita memasukin itu. Dan saya rasa emang udah saatnya juga harus pakai. Iya. Ya, saya rasa juga laser ini kalau misalkan dipegang oleh dokter gigi bisa menjadi satu branding untuk dirinya sendiri. Benar. Bahwa dia adalah dokter gigi laser ya kayak dokter Norman ini kan. Benar. Dokter yang memang sudah trademarknya adalah dokter Norman adalah laser ya pasti dokter Norman gitu. Istilahnya sudah kayak gitu ya, meskipun nanti ada banyak beberapa tokoh-tokoh juga nanti akan seperti itu gitu. Pasti, betul. Ya, jadi ini value untuk dokter Meningkatkan value, betul. Di era globalisasi ini yang persaingannya juga pasti akan makin ketat ya Mas ya. Oke, mungkin di luar dari pembahasan tentang laser ya, mungkin sekarang berarti dokter Norman adalah praktisi, betul. Praktisi di Gedentis. Di Gedentis, terus di klinik senior, di Maiden, sama di rumah sakit Pelni. Sedangkan istrinya sedang menuntut ilmu di Jogja. Di UGM di Jogja. jadi ini LDR lagi. LDR lagi ya. Waktu pas lagi pacaran setahun sebelum nikah LDR di Jerman, abis nikah beberapa bulan atau apa, istri malah LDR lagi nih ke Jogja. Tapi luar biasa LDR-nya karena ini ya menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu. Ya. Anak berapa tahun nih? Anak saya itu jalan 20 bulan. Saya boyong tuh pas wisuda tuh kemarin tuh. Iya, sama anak istri itu. Ya, jadi mungkin jadi ini ya pelepas penat juga ya. Pelepas penat bener Mas. Ke Jogja berarti ya? Ke Jogja. Hampir seminggu sekali pokoknya saya pulang lah. Gitu. Residen orto. Luar biasa. Ada perio, ada orto ya kan? Ada orto. Ya, itu. Ya karena ya yang ngelahirin saya perio ini ya UGM. Iya. Yang menerima saya UGM. Perio dan orto. Menurut Norman nih ininya gimana nih? Nanti kolaborasinya seperti apa nih? Ya, kolaborasinya ya. Perio istrinya orto gitu kan. Nah, kalau saya itu nanti saya bilang ke istri saya, kalau kolaborasi perawatan treatment standar pasti udah banyak kan? Gingivektomi, frenektomi, dia giginya goyang. Nah, nanti kita bisa collab-nya itu dari lasernya. Dari laser bisa nih? Dari lasernya gitu. Karena dari laser itu kita bisa memasukkan wavelength iradiasi tertentu sehingga pada saat pemasangan bracket cekat beberapa hari kita sinar pakai laser itu mengurangi rasa ngilunya. Orang kan rata-rata banyak yang pakai braces berapa hari kemudian dia ngilu kan. Nah, itu bisa kita kurangin sedation laser dengan si laser itu. Kalau kecepatan pergerakan gigi kayak denger-denger bisa juga tuh? Bisa juga gitu, karena itu lebih ada kayak mempengaruhi ke osteoklas dan osteoblastnya si laser itu. Dan makanya ya kayak dari dosen-dosen dari UGM nih juga lagi neliti itu juga. Lagi neliti panjang gelombang itu juga gitu. Jadi ya mereka berjalan lah, mereka membuka mata tentang si laser ini. Iya sih, seru sih. Nah kalau misalnya nih para sejawat kan ada yang istilahnya adalah ketika disuguhkan tentang teknologi laser menganggap bahwa ini investasi yang mahal seperti itu. Nah, kemudian juga nanti dari sisi fungsi belum tentu nanti pasiennya sesuai segmentasi. Yes. Gitu. Nah, pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk investasi laser? Oke. Kapan waktu yang tepat untuk investasi laser adalah pada saat minimal kliniknya udah jalan lah di atas 6 bulan atau setahun lah gitu. Dan kalau misalnya dibilang laser itu nggak profit, nah kita memakai lasernya itu jangan langsung kita arahin yang treatment yang memang agak susah. Kita misalnya mempromosikannya, ayo dok, bagus, ini lasernya cocok buat frenektomi, bagus. Ya saya tanya sekarang dalam 1 bulan klinik mana ada pasien frenektomi kalau bukan spesialis, dikit kan pasti. Nah otomatis pasti mikirnya gue beli nggak kepake. Tapi coba kalau kita membelokkan, kita memainkan perawatannya di apa? Cabut gigi. Oke, kita tawarin ke pasiennya, mau ini cabut gigi,
Tapi kalau misalnya mau mengurangi efek minum obat terlalu banyak, bisa Mas kita stimulasi pakai laser. Penyembuhannya jadi lebih cepat. Oh, berapa dok perawatannya? Oh ya kurang lebih berapa ratus ribu gitu. Karena kalau misalnya kayak kita biostimulasi dengan laser bandage, itu pemakaian tipnya itu nggak angus kayak nggak secepat kalau kayak kita ngelakuin surgical. Kita belokin misalnya di meningkatkan value di perawatan yang berat. Di scalingnya kita ekstra, kita additional kita laser, di pencabutan giginya kita additional kita laser, di penambalannya juga kalau mau kita additional kita laser. Kok emang bisa penambalannya di laser? Ya bisa kalau misalnya mau anestesi, mau pakai rubber dam, soft tissue-nya diradiasi dulu pakai laser. Di endo juga bisa kita ekstra pakai laser. Dan itu banyak kok pasien mau. Asalkan dari laser saya sendiri kan sekarang gini. Sekarang di Indonesia, laser aja harganya udah sama kok sama Kauter. Kurang lebih mirip. Jadi, saya rasa ya bisa-bisa aja. Gitu. Nah, kalau udah punya Kauter, terus kemudian pindah ke laser nih. Kauternya nggak kepake? Betul. Jadi, Kauternya ini akan bisa lebih memakai ke surgicalnya. Surgical. Akan tetapi, kita juga bisa memakai kombinasi. Kombinasi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita mau nge-gingi vac nih, ya kan? Nah, pasiennya misalnya jelasin, dok, budgetnya segini, bisa nggak dok? Bisa, tapi kita kombinasi dengan laser. Jadi misalnya lasernya cuma dipakai untuk iradiasi pada saat anestesi biar dia nggak terlalu sakit. Ya, habis itu kita radiasi di sekitar tepi sulkusnya biar pada saat kita cutting nggak usah terlalu banyak darah, sehingga efisiensi tipnya ngebakarnya nggak banyak. Baru nanti kita cut off-nya pakai Kauter, kombinasi, bisa. Laser tadi buat anestesi gimana? Saya Bisa. tadi. Iya, jadi ya kan di sekitaran gusi kita itu kan kita kan ada syaraf-syaraf perifer ya gitu ya. Nah, si diode laser ini dengan sifat termalnya dia itu bisa secara temporary itu memberikan sedasi, efek sehingga pada saat jarum suntik itu masuk itu nggak terlalu berasa. Wah, baru tahu gue. Dan itu bisa dibelokin dan bermainkan perawatannya di mana? Saat scaling. Scalingnya painless dengan laser, mau anestesi cabut juga nanti bisa, makanya itu bisa dimainin ke semua perawatan. Iya. Gitu, asalkan nanti ya udah mengerti dan mau untuk mengedukasi ke pasien mau kok. Asalnya gitu. Kayak kita misalnya do the simple math aja, misalnya perawatan berapa ratus ribu ya dalam satu hari berapa kali tindakan. Anggaplah dari 10 tindakan 2 orang yang mau misalnya di additional dengan laser. Di do the math aja 3-4 bulan bisa jadi udah mulai berasa kok pemakaian dengan lasernya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya punya laser dioda di 2019 itu 6 bulan udah balik modal. Oh ya? Ada ROI lah, return of investment. Artinya ada nanti penyesuaian dari harga perawatan juga? Oh iya, jelas. Nanti kita nyesuaiin gimana misalnya gitu. Nanti kan dari penyesuaiannya mungkin harus belajar marketing laser juga kan. Karena kan ada laser yang tipnya itu kalau kita bakar cepat angus atau kayak low level laser itu kan nggak ngabisin tip. Iya, kayak pengobatan itu nggak ngabisin tip. Bleaching pakai laser nggak ngabisin tip. Iya. Ini nggak ngabisin. Itu kan hitungannya berarti benar-benar cuman modalnya apa? Listrik doang. Sama bahan bakunya si bleaching ya. Ya otomatis dari segi value lo naik. Ya kan tahu sendiri bleaching pakai laser berapa. Misalnya gitu sih Mas. Iya. Untuk hitung-hitungannya kayaknya ada sisi bisnis dari laser juga. Ada, karena saya pun itu masuk kurikulum saya. Oh, kurikulum apa? Laser marketing. Laser marketing. Ada terakhirnya. Yang di Jerman itu dikasih. Dental marketingnya. Jadi dikasih tahu tergantung spesifik lo mau di mana. Kalau misalnya lo high end, ya lo ambil erbium. Karena buat buang karies bisa pakai laser erbium. Tapi kalau misalnya kita misalnya di klinik BPJS pasien yang ngantri 70 pasien, nah pakai laser erbium kan dia butuh lama, pasti bur. Jadi spesifik marketnya itu udah dikasih tahu. Sampai segitunya ya. Detail, betul. Dari fisikanya, ya? Dari fisika, panjang-panjang gelombangnya, tipe-tipe laser, terus habis itu laser ke di bidang-bidangnya, pediatri dan yang terakhir laser marketing. Jadi pulang udah bisa nge-market di negaranya masing-masing. Ya, pantesan kalau sampai studinya sampai ke luar negeri lulus udah mantep pakai laser karena udah dikasih tahu dari dasar sampai cara jualnya seperti apa. Nah, jadi
kalau misalnya untuk dental marketing itu kayak dia ada kelasnya, itu tuh nanti kita di breakdown, Mas. Waktu saya di Jerman itu aja kayak profesornya nanya, lu klinik lu misalnya perawatannya berapa, dalam 1 bulan tuh omsetnya berapa, berapa banyak pasien, dikategorikan kayak kelas A, B, C. Misalnya kayak kelas A itu kayak orang yang kayak udah perawatan in between 3 sampai 4 juta itu oke, atau apa sampai puluhan juta ya berarti go for erbium gitu kan. Makanya kan ada laser yang erbium juga ada, tapi di atasnya mountingnya ada dioda laser juga kan, all in tuh. Atau memang kliniknya mungkin ya kelas B, kayak kelas menengah, atau mungkin ada yang menengah ke bawah atau apa. Ya mungkin itu bisa kita tetap masukin laser dengan kita kejar yang terapi yang banyak dulu, pencabutan, penambalan, dan yang scaling itu kan gitu. Jadi menurut saya ya tergantung dari marketing aja dan gimana caranya kita memasukin laser ini. Luar biasa ya, beda ya emang ya dari yang sekolah sama sekolah sampai Jerman, sama yang sekolah cuman mungkin kayak saya itu yang belajar laser cuman dari YouTube sama baca jurnal aja gitu ya. Betul. Kalau yang sekolah ternyata sampai diajari bagaimana cara bisnisnya juga, kemudian cara menghitung marketing dari dental lasernya ya. Nanti kalau teman-teman sejawat yang tertarik buat kelas bisnis laser in dentistry gitu ya, nanti hubungi beliau gitu ya. Nanti kita bikin kelas yang biar teman sejawat itu lebih mantap ketika punya laser. Jadi dari ilmunya dapat, pemakaiannya indikasinya dapat, dan secara prinsipnya dapat ya. Jualannya juga dapat gitu ya. Dapat, betul. Oke, mungkin terakhir Dokter Norman, untuk teman sejawat kita ya, sesama dokter gigi, apa pesannya nih yang bisa disampaikan tentang laser in dentistry? Laser in dentistry, oke, sama seperti kayak mentor saya Dr. Leonard Nelwan. Dia bilang, Dr. Norman, you must remember, laser itu is not future dentistry, is present dentistry. Jadi laser itu adalah laser yang sekarang sudah ada dan itu akan terus berjalan, dan kita jangan sampai kita ketinggalan mengikuti gembong kereta ini gitu. Paling males itu paling awal memulainya. Ya, kita harus merubah mindset kita karena laser itu sangat banyak manfaatnya, nggak cuma hanya surgical kayak gingivac, Franek apa, ternyata dari cabut pun bisa kita sinar, scaling pun bisa kita sinar, dari monambel pun juga bisa kita sinar, ya kan? Laser itu ada laser yang bisa berfungsi sebagai light cure juga, buat ngerasin tambalan. Jadi fungsi radiasi lasernya dapat, antibakterinya dapat, light cure-nya dapat. Jadi kayak perlu beli light cure kan? Jadi benar-benar present dentistry. Jadi saran dari saya untuk laser in dentistry ini, siapapun harus memulai, mau mencoba, membuka diri dan melek teknologi. Ya. Laser itu multifungsi dan masa depan laser itu adalah hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih Dokter Norman. Ada satu bingkisan dari PT Integra. Oke. Waduh. Ya. Ini laser ini. Amin. Amin ya. Oke. Jadi, yes, thank you. Sebelum kita tutup ya, sesuai dengan tagline Integra, Together we craft beautiful smile. Nah, kita bikin smile dulu ini, yang se-beautiful mungkin. Oh, kita cowok sih ya. Oh iya. Smile yang se-handsome mungkin ke arah kamera ya. Yes. Ya, monggo. Oke, 1, 2, 3. Bungkus Mas Yuda. Bungkus.